Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winastiana dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu aktual dalam upaya mewujudkan smart governance. Di sini saya mengidentifikasi 3 isu di unit kerja di mana saya ditempatkan, yaitu di ruang rawat inap ruang Cempaka, Rumah Sakit Kanker Darmais. Isu yang pertama yaitu ketidakpatuhan bertukar dinas sesama perawat. Faktanya, masih ditemukannya perawat yang bertukar dinas tanpa sepengetahuan kepala ruangan dan tidak sesuai dengan level PKK-nya. Dalam hal ini, perawat tersebut tidak melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana kewajiban seorang ASN. Yang kedua yaitu kurang optimalnya dokumentasi pemantauan transfusi darah. Faktanya, masih ditemukannya formulir pemantauan transfusi darah yang masih kosong atau belum lengkap terisi. Padahal, pasien sudah dirawat lebih dari beberapa hari dan juga dilakukan beberapa kali transfusi. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan salah satunya adalah melakukan dokumentasi keperawatan yang dalam hal ini tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu kurang optimalnya edukasi pada pasien baru. Faktanya, masih ditemukannya pasien ataupun keluarga yang masih bingung dan menanyakan tentang fasilitas rumah sakit serta cara penggunaannya. Masih ditemukannya lembar checklist edukasi pasien baru yang masih kosong, padahal pasien sudah dirawat beberapa hari dan sudah menjelang pulang. Dalam hal ini, perawat sebagai pelayan publik tidak memberikan edukasi secara lengkap kepada pasien dan keluarga, sehingga terkesan tidak profesional dan tidak berintegritas sebagaimana tugas ASN. Dampak yang terjadi bila isu-isu tersebut tidak diselesaikan yaitu, untuk isu yang pertama, ketidakpatuhan bertukar dinas sesama perawat, dampaknya adalah ketidaksesuaian kualitas tenaga perawat selama berdinas dalam satu shift, sehingga pemberian asuhan keperawatan yang diberikan menjadi kurang optimal. Selain itu, risiko terjadi kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan karena tidak sesuai dengan kewenangan klinisnya. Untuk isu yang kedua yaitu kurang optimalnya dokumentasi pemantauan transfusi darah, dampaknya adalah menurunnya mutu pelayanan rawat inap karena ada kekurangan dalam dokumentasi keperawatan rawat inap, yang kemudian mempengaruhi juga dalam penilaian pada akreditasi. Selain itu, berhubungan dengan klaim BPJS karena syarat dalam pengklaiman BPJS salah satunya adalah dokumentasi pemantauan transfusi darah. Selain itu, juga berkurangnya informasi mengenai pasien yang memiliki riwayat alergi untuk perawatan selanjutnya. Untuk isu yang ketiga yaitu kurang optimalnya edukasi pada pasien baru, dampaknya adalah berkurangnya kepuasan pasien dalam pelayanan rumah sakit, khususnya rawat inap. Selain itu, menjadi kurang timbulnya rasa bina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan penapisan isu. Penapisan isu tersebut dilakukan dengan metode APKL atau analisis kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Setelah dilakukan scoring, kurang optimalnya dokumentasi pemantauan transfusi darah menjadi prioritas isu untuk dibahas. Untuk mengetahui akar penyebab isu kurang optimalnya dokumentasi pemantauan transfusi darah, dilakukan analisa core isu menggunakan diagram fishbone. Dari segi surrounding, terlalu banyaknya formulir yang harus diisi oleh perawat sebagai dokumentasi keperawatan. Yang kedua, adanya tindakan lain yang mungkin harus dilakukan secara urgent. Dari segi sistem, pemberian transfusi terkadang berada di antara dua shift sehingga saling melimpahkan tanggung jawab antara perawat satu dan lainnya. Dari segi skill, kurangnya kesadaran perawat dalam melakukan dokumentasi pemantauan transfusi darah. Dari segi supplier, adanya formulir yang bisa diisi, namun belum digitalisasi, sedangkan pemantauan lain sudah bisa diisi secara digital. Sebagai gagasan kreatif demi mewujudkan smart governance, untuk mengatasi isu tersebut adalah: pertama, kita harus meningkatkan kesadaran diri pentingnya dokumentasi pemantauan transfusi darah, misalnya dengan melakukan diskusi refleksi kasus mengenai pentingnya pemantauan transfusi darah.
Yang kedua yaitu menyediakan formulir untuk dokumentasi pemantauan transfusi darah secara digital atau ke dalam sistem Electronic Medical Record atau EMR, sehingga lebih mudah untuk diisi bersamaan dengan dokumentasi keperawatan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu aktual di instansi Rumah Sakit Kanker Darmais dengan gagasan kreatif demi mewujudkan smart governance. Terima kasih.